Nah, ini kok jajal ngetes ini apakah angker atau enggak. Kita tes dengan mengencingi semua tempat ini. Wuyuwian, weter-weter wuyuy. Aku tidak takut, aku takut. Aku takut hantu. Aku takut pocong. Wah, ada kunti. Wah, ada kunti. Aku takut. Halo teman-teman. Mungkin kamu udah nggak asing lagi dengan Gunung Lawu. Gunung yang letaknya di Kabupaten Karanganyar, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ini memiliki ketinggian 3.265 mdpl. Lawu adalah singgasana dengan banyak mitos dan legenda. Salah satunya yang masih aku ingat sejak kecil adalah Lawu sebagai tempat moksanya raja terakhir Majapahit, yaitu Raden Prabu Brawijaya. Perjalanan kali ini bener-bener gak gampang, dan juga ngasih momen ngeselin yang harusnya aku tahu dari awal. Tonton terus ya, karena aku bakal share rincian biaya dan gimana caranya akses basecamp Lawu via Cetol dari Jakarta. Janji nggak skip ya, haha. Seperti yang sudah-sudah, aku berangkat dari kosan. Aku pakai aplikasi taksi online dan menuju halte Kebun Jeruk. Jalanan masih sepi banget. Dari halte Kebun Jeruk, aku naik Transjakarta menuju halte Lebak Bulus. Dari sana aku jalan kaki sekitar 10 menit ke terminal Lebak Bulus. Tapi karena kali ini aku makainya bus Sinarjaya, ini lokasinya beda ya, alias di sebelah kanan terminal Lebak Bulus kalau kalian dari arah halte. Setibanya di sini ternyata udah cukup ramai. Wajar sih, karena barengan sama mudik lebaran. Jadi aku langsung nukerin tiket aja. Nggak seribet di Pulau Gembang waktu tahun kemarin, haha. Aku bilang nggak ribet, tapi nunggu bisnya tetap lama juga. Kita baru berangkat pukul 6.05 menuju kota Surakarta. Harapannya sih nyampe jam 3 sore ya, tapi takdir berkata lain. Karena ternyata bis yang aku naikin terpaksa berhenti 3 jam di Brebes, karena bannya meletus. Kesel banget sih. Aku baru nyampe terminal Tirtonadi Solo pukul 21.35. Jam segini, angkot menuju basecamp pasti udah habis. Nggak tahu mau kemana, aku jalan-jalan aja di sekitar terminal, sambil nunggu adik aku yang juga lagi menuju ke Solo dari Kediri pakai kereta. Setelah beberapa lama, kita akhirnya dapat mobil yang bisa antar kita ke basecamp secara langsung. Ya meskipun agak mahal sih. With my bro. Nah, kalau kalian nggak kemalaman kayak kita, kamu bisa naik bus Rukun Sayur atau bus langsung Jaya menuju terminal Karangpandan. Atau kalau kalian beruntung, kalian juga bisa langsung ke terminal Karangpandan dari Jakarta. Dari terminal Karangpandan, kalian bisa langsung naik ojek ke basecamp Candi Cetol. Wis dalan gunung iki. Wis dalan gunung wis. Kita nyampe basecamp pukul 2 pagi. Udah capek banget sih. Beneran 24 jam udah di jalan. Sepinggir. Aku mesti pulihin energi buat pendakian besok. Matahari pagi menyapa desa Gumeng yang hijau nan asri. Tatanan petak sawahnya yang berkotak-kotak mengelilingi Candi Cetol yang berdiri tegar, seolah menjadi batas antara dunia manusia dan kediaman para dewa. Cetol dalam bahasa Jawa berarti jelas. Nama ini bukan tanpa alasan. Dari sini, saat kabut terangkat, kita bisa melihat bentang alam Jawa Tengah dengan sangat jelas. Bagi masyarakat setempat dan pendaki, candi ini bukan sekedar tumpukan batu, melainkan batas suci sebelum kita melangkah lebih jauh ke jantung Gunung Lawu. Siap bro. Bismillah. Siap.
Dari base camp, kita menuju pos Simaksi pukul 7.57. Kalian cukup jalan ke arah pintu masuk Candi Ceto, belok kiri ke jalan kecil di depan parkir mobil. Oke, ini info penting buat kalian, karena ini yang sebelumnya aku bener-bener nggak tahu. Di sini kamu nggak perlu bawa air sampai pos 3 ya, karena di sana air melimpah banget. Tapi tetap pastiin dulu ke yang jaga pos registrasi atau ke pendaki yang udah turun. Cerah cuacanya. Oh enak ya. Takutnya airnya lagi kering. Jalur pendakian. Lagi. Soalnya jalur sampai pos camp di pos 5 itu lumayan berat. Jadi paling nggak kalian bisa hemat tenaga dengan cuma bawa botol kosong dan air secukupnya sampai pos 3. Barang duit setengah apa agak kan? Kau yakin aku sih. Kan kalau para khusus kalau itu basah. Di sebelah gak iso iku. Gak iso rurai. Kan non plastik deh. Oh, Di sini minimal pendakian 2 orang ya. Tapi kalian juga boleh solo dengan syarat naiknya harus ada barengan gitu. Tarif Simaksi 20.000 per orang dan ada biaya tambahan 10.000 untuk trash bag dan peta offline. Itu peta karo respect. Saya ketemu wong loro. Ya Wail. ya guys, kita mulai jalan ini. Apa nggak bahasa Indonesia, bahasa inferior. Wah, aku tuh nggak bahasa Jawa. Ya guys, semangat. Kita memulai pendakian pukul 8.13. Jam 8 hotel mas. Jalur. Kita super santai sih karena sering banget foto-foto. Fotoin. Di sini harusnya ada ojek, tapi pas kita kesini lagi nggak ada. Menuju pos 1, jalur masih enak, dengan jalan setapak luas yang disemen. Bang, kamu terakhir muda. Januari. Ini. Sindoro. Ini kayak di pinggir pegunungan gunung gitu. Di sebelahnya ada jurang yang kalau didengar, di bawahnya ada sungai. Pemandangannya bagus banget. Oh, jalan candi mas. Iya. Jalan tengah mau loh. Iya. Nah, jebol gini. Posisi saya tak kilo 1,18. Tuh, kehitung lagi ini mana barang. Nah, Ngetok ngono. iya. Itu aplikasi apa murni itu kok jam dhewe. Kok jam? Pas. Ete. Pak Kamin. Kaget aku. Sekitar 15 menit jalan kaki dari pos Simaksi, kalian bakal nemuin situs Candi Ketek. Candi Ketek. Dalam bahasa Jawa, ketek berarti kera. Nama ini diberikan karena dulu warga sering menjumpai banyak kera di sekitar sini. Meninggalkan sisa peradaban di Candi Ketek, tekstur bumi mulai berubah. Tak ada lagi pijakan batu yang tertata.
849 ketinggian 15 petang bolu. Ini pos ojek. Di sini, Lawu mulai menyapa dengan karakter aslinya. Tanah merah, debu halus, dan akar yang mulai menjalar. Kayak lurus. Iya sak gurunge pos 1. Ya ono sumber. Sumber apa isinya? Sumber Taparsi Kasadining Brawijaya. Fotonya enak ya? Enak sih, nggak penting anu. Enggak goyah berat. Oh. Aku krosok pundak. Pasan gak tahu ya krosokku pundak krosok. Aku mek tahu gawe tas iki pisan sih di Sumbing. Nah, iku mek 11 kilo mekan. Kanggo banyu. Gue banyak 100 kilo. Heeh. Gowo siji sih. Iki ndure sumber iku mang. Nah, iki ana torene. Berarti sumber gimana kok iki? Tapi kosong ya kosong. Oh, kosong. Oh. Tak kira penipuan. Sumbernya kok gini. Ngomongnya, weh, sumber suci, air keramat. Ternyata itu kotoran. Tapi ora, ternyata sebetulnya kayak gini. Tutup. Pukul 9.53, kita nyampe pos 1. Ini lama banget sih, haha. Tapi kalau lihat map, emang jaraknya lumayan jauh, sekitar 1,2 km. Pos 1. Posisi jam 09.43. Sebuah awal yang cukup menguras tenaga untuk pemanasan, meskipun hanya didominasi oleh tanjakan ringan. Posisi Mbah Beranti jam 09.43. Ketinggian anjing gunai. Fiturnya wae. Saya kayak bingung milih. Lah yo, Kamu ke siji. ketinggian 1682. Bener nggak? Kalau tulisannya Sak ngono ya kan. Karena sama atas nih. ya apa, bro? Iki loh mistis banget. Kamu terus pahammu jika tidak ingin serupan. Kesurupan, aku kesurupan. Wih, kita kesurupan. Kita kesurupan karena buang sampah. Apa ngomong aja? Ngomong nggak percaya. Gak ono, gak bakal percaya. Buang sampah. Kayak orang goblok. Ini masuk akal sih. Kiri cek saya tapi. Cek ya. Berarti terbukti benar ini. Efek tulisan ini berpengaruh. Berpengaruh besar. Ya ono kabeh ning dalan-dalan ngono ae. Jangan basa-basa barangan. Keserupan. Ya, lanjut. Kuil-kuil cilik di Jepang biasanya ini. Kimbo kayak apa gitu? Omai Toyol. Dulu gak Silent Hill dulu gak? Silent Hill F. Enggak. Iku apik yo. Silent F. Oh, sing ngelakoni wedok. Iya, Iya. Jepang banget ya betul. Game koyo mulai itu ya. Iya, sampai enak gameplay terus barang juga terus teka-teki. Tapi deh fokusnya nang iku nang Melayu atau regi. Iya sih. Ya kan? Heeh. Koyo Resident Evil 1. Kayak iso main game lu. Iya anjir. Oh jajal main game Silent Hill yang lakoni lanang itu sadurunge Silent Hill F iku pokoknya. Oh, berarti kan Gorong tutuk game medine aku wis aduh yo koyo malas. berarti kafe ngono gitu ya. Heeh. Gak kabeh sih. Gak ngerti sih. Di mobil itu kan langsung ya pas lakoni kers yo jadi action Heeh. pas lakoni Oh. misalnya sing nyar-nyar Iya. ini kers itu Terus aku jajal Last of Us Part 1. Oh, aku mau apik game. Jangan koyo ndelok film, ha? itu ke aksi ya sih. Aksi ya. Tapi aksi ini koyo resource itu titik. Padahal aku milih yang paling gampang dan yang paling isi sore isi. Iku gak sampe entek sih peluru, tapi sing ngerasa kurang gak iso ndrot.
kayak sambredel. Biasanya Pakai. pakai iso sih biasanya. Ora. Sik kudu hemat-hemat. Paling lah mesti paling gitu ya. Bedanya Tapi iya sih, musuhnya lebih gampang masih jelas. Tapi gue masih angel, makalone iku. Padahal aku mek pengen marekno. Main cerita nih. Tapi apik sih cerita nih. Gambarnya yo sinematik ngono. Padahal lagi bawas iku. Keluar dari pos 1 menuju pos 2, Lawu mulai menunjukkan giginya. Jalur berubah menjadi labirin akar yang menanjak miring. Menuju pos loro. Jalannya enak, pol mulai iso, mulai iso. Mulai emang lemah-lemah tok ya. iya. Lemah ini ya. Jam 10 kurang telu. Iya kau dan. Ketinggian saya betong atas 20. Suhu udara mulai merayap naik, menyentuh angka 28 hingga 30 derajat Celcius. Terik matahari menembus celah daun, namun langkah kaki tak boleh berhenti di sini. Awal-awal kerasa pegel sih, agak atas sih, tapi ini bisa enak. Tas ngaruh banget ya. Hah? Tas ngaruh banget. Ngaruh. Si alas yang cerah. Cerah kayak kan alas sih, panas sih. Pukul 10.59, kita berhasil sampai di pos 2 Brakseng. Brakseng, seluruh. Yang dapat aku apresiasi di Lawu Via Ceto adalah banyaknya tempat istirahat di sepanjang jalur. Meskipun kali ini belum ada warung yang buka karena dekatnya dengan hari raya. Apa nggak gini panas ini? Jam 12 lanjut, bro. Nampos telu. Tinggal sewu 100 jam setengah rolas. Iya. Lanjut pos telu. Jarak 700 meter. Kode loh. Iya. Matahari udah gak malu-malu lagi, menantang kami yang berjuang di atas pijakan miring dan peluh yang berjatuhan. Menuju pos 3, matahari udah hampir berada di atas kepala. Untung hutan masih padat dengan pohon. Kami terus menjelajah, menapaki tanah legenda. Masih ada jarak 900 meter lagi yang harus kita tempuh dari ketinggian 1910 mdpl. Buset mulai mangisu ya. Kawan nih kah? Hah? Kawan nih kah? Iya. Mulai sore. Jalannya enak. Lemah-lemah terus. Kandang watu. Tanjakannya titil ya. Sumpah tuh lah. Kape. Tanjakannya. Iya. Mau ya teman-teman dua. Kota kedua ya loh. Mulai. Oh pas lorong ada lu. Ini ya, kode ini ya. Ya tapi kan nggak sing kudu. Wah. Iya sih ya. Iya kan? Jaga kestabilan ya. Heeh. Tanjakannya normal. Munggah terus, tapi normal. Enak sih. Kayak sumbing. Nah, baru pertama kali baru saya apa? Pangrango. Pangrango. Hah. Ini. Jawa Barat. Oh. Pertama kalinya ya. Iya. Cuaca cerah. Enak sih cuaca cerah.
Akar-akaran mulai beringas. Tanah makin miring dan gak bersahabat. Sedikit demi sedikit, aku jadi mulai teringat pendakianku di Arjuna tahun kemarin. Jam 12 ketinggian 2042. Menuju pos telu. Ini kok yang buka ya. Wih, pemandangannya rek. Bu kok tau apa itu? Akhirnya pemandangan bro. Mulai emang alas tok. Alas nih. Alas mana? Ini sampai. Iya. Kita sudah kan. Di mulai mangisuk asine wake warung-warung. Tapi pada tutup kabeh. Jam 12.34. Ketinggian 2126. Oke, lumayan saya tanyakan nih. Kira-kira 20 menit terakhir ini lumayan tanyakan nih. Ya, Iya. Oh, ini. nomor aja terus jalan. Kano lere ini. Itu Mantap, Lur. jare podo antar bosku, Bang. 1 2 2 3. Wah, seger nak angin titik. Oh iya. Oh panas ya? Luwe rek. Masih. Sudah bosku dulu. Hah, Si ada. kayak tok. Dalane nyabang. Beda karo jalure. Luwe anjir. Cemoro tuh. Terus telu. Mantap. Jam siji lebih telu. Dengan orang atas. Orang atas men. Ono sumber ya. Lancar ya kan ini. Begitu sampai di pos 3, aku benar-benar gak nyangka kalau ada sumber air yang segede itu. Kemarin-kemarin, aku cari info, aku pikir air cuman ada di Pamoksan Barwijaya tadi. Kalau tahu gini kan harusnya nggak usah capek-capek bawa air dari bawah tadi.
Tarik aja mas. Oh, tarik. Gitu. Oh, alah. Jam 13.38 lanjut nang pos papat. Menelan kekesalan dari kesalahanku sendiri, kita lanjutin perjalanan menuju pos 4. Kita berangkat dari pos 3 menuju pos 4 udah siang banget. Jalur dari sini makin berat aja. Tiap langkah jadi makin tinggi, makin nyium dengkul dan banyak pohon-pohon tumbang yang menghalangi jalan. Ini kurang lebih mirip Gede Via Putri di pos 3 ke pos 4 sih. Nggak ada landai, nggak ada santai. Jarak dari pos 3 ke pos 4 sekitar 900 meter dengan kenaikan elevasi 450 meter. 14.35. Nikian 2.370 nang arah pos 4 teko pos 3. Dalane ngawur. Manjak tok. Iki apa maneh gitu, Bro. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa dalam kayak ini? Kayak boleh wate. Jangan kan Olanda ini bro. Mau munggah terus. Mau makan lu. Lihatin. Curang. Ono banyune ya. Wah, lewat apa ono banyu. Mending camp di pos apa tae. Yo. Hah? Bentuk ngale banyak. Iya, bentuk banyu. Kok buat banyu. Ya terus. Apa nonton itu dibuat katanya. Ya. Pukul 15.53, akhirnya kita nyampe di pos 4. Jam 4 sore tutup pos 4. Pos selehan. Info yang kita terima, jarak ke pos 5 dari pos 4 cukup jauh sih dengan trek yang cukup challenging juga. Khawatir bakal ketemu malam di jalan, kita akhirnya mutusin untuk ngecamp di sini aja. Jam 5 pas bisa tekno tendo di pos 4
ketinggian 2550. Sini pengen nang pos 5 tapi kok aduh wis kesel kan, gak kuat. Ini pemandangannya ya apik. Karena wong ini foto nang pos 5 kabeh. Enak wis sepi. Mang jam 4 tuh gini ya. Kuabut. Sekawani wis enggak maneh. Kesel kan. Gak ngerti sih atoe sak piro tapi jarine estimasi 2 jam. Tengah ya 2 jam. Jam 6 maghrib pati ada tenda ngono. Bener gini lah. Ngarai toko pos 3 nang pos 4 tuh jan warah anjake. Mirip-mirip gede lah anjake. Gede pos 3 nang pos 4 podo wis. Jan kantoran ini belas sih ya. Mantap lur. Kios kare nge kopi, mangan, tawuru wis. Enak itu. Mantap. Ribet. Apa? Bisa ribet. What me? Pol. Matahari mulai beranjak dari singgasananya, menyisakan siluet orange yang mencium celah-celah pepohonan pinus di pos 4 Penggik. Udara dingin gunung yang biasa kurindukan menyentuh pipiku lembut. Aku merasakan ketenangan yang gak bisa aku dapetin di tempat lain. Kadang aku mikir, buat apa sih naik gunung? Aku udah tahu jawabannya sih. Momen inilah yang selalu ingin aku rasakan. Bangun jam 3. Persiapan summit. Mau makan. Bro, sambut bro. Nyate bangun jam 2 tapi malah jam 3. Wae naik turu deng. Iya sih. Siap. Suhu 11 nih ya po. Jam 4 di pos 4 awe langsung summit nang puncak ya Ben. Bismillah berangkat. Let's go. Bismillah. Pukul 4 kita memulai lagi. Tantangan yang akan membawa kami ke puncak Lawu. Meskipun dingin, angin masih berlaku ramah pada kami yang menyusuri jalan setapak kecil dengan akar-akaran. 100 meter nang pos 5. 100 meter. Lanjut. Jalur menuju pos 5 emang gak kenal ampun. Sedikit sekali kami nemuin jalan landai untuk sekedar meluruskan kaki. Yang ada adalah tanjakan yang memaksa kami mencium dengkul dan terengah-engah. Sebelum pos 5, kalian bakal menjumpai sabana kecil. Sebuah dataran lapang indah yang gak mau kalian lewatkan untuk berfoto ria nanti ketika kalian sudah selesai summit. Jarak dari pos 4 ke sabana kecil sekitar 1200 meter, dengan selisih ketinggian 300 meter. Gendang enak ya.
Buset. Wis jam 4:30 menuju pos 5. Oke, 400 meter kas nang apa arah nih? Sabana. Ketinggian 2700. Let's go. Bisa nggak sih YouTube bisa iring sobi? Bisa? Nah iya, kan itu udah biasa lihat. Barang-barang kan. Cuma ya. Cuma tiket anu kok. Mikir duit. Ono wong gawe konten. Tadi dhek ngomong, seneng hobi titik mikir affiliate. Seneng hobi titik mikir view. So dhek ngomong akhirnya, mosok rek saiki zaman saiki gak iso hobi ya hobi tok. Iya ya. Gak usah mikir duit. Dhek konten kreator gede iso ae ngomong ngono. Iya, wong ngomong ngono itu. Ya tapi ono bener ya. Di sepanjang perjalanan, sesekali kalian bisa melihat lampu-lampu kecil dari kota Solo yang indah. Yang mulai yang nih, landai. Iya. Paling tidak, pemandangan cantik ini bisa bikin aku sejenak melupakan perjuangan kami menghadapi beratnya setiap pijakan yang kami lalui. Curang rek. Ono tendo. Hah? Ndi? Ndi? Oh iku. Watu. Mosok waktu. Watu. Oh iya. Apa-apa. Oh, kayak dalan iki ya. Oh iki idal lu. Kok dikait tengah-tengah ya? Heeh. Iya tuh gini kayak tenda. Loh. Tenda il. Hah? Tenda loh. Tendo kan? Serem anjir. Tenda sopo bangsat. Iku di gua ono kok. Emang ning ngono turunnya. Paling ada sing nang pos 5 terus kepengen. Yo, Iya. kepengen terus. Wedok terus kayak dari mana? Iya. Kepengen terus kayak tenda ini. Aku kepikiran aneh-aneh anjir. Sejam kemudian, tepatnya pukul 4.57, kita nyampe di Sabana Kecil. Jam 4.57. Ketinggian 2800. Jam 4.57. Tutup Sabana Kecil. Ketinggian 2800. Mantap. Sabana Kecil. Pos 5 300 meter kas. Mosok. Di tengah sabana berarti. Hah? Di tengah-tengah sabana kok coba gimana? Gak ngerti. Lanjut. Sabana enak iki. Datar tok. Gak nanjak. Iya dah. Melayu ya iso. Pakai batunya. Hah. Di depan nanti ada persimpangan yang sempat bikin kita bingung karena nggak adanya penanda arah. Jangan sampai salah ya. Dari sini kalian mesti belok ke kanan. Kinandi anjir. Oh. Hah? Oh. Nandil. Nanti. Ayo nanti. Satu ayo anak kabeh. Ngiwo sih kowe. Iku nanti kan. Ngiwo bener. Iku kok anak kowe. Hah? Mas Aja rono. Lah yo. kok masuk Mas? Bener lah. Bangsat. Sik. Rong atus meter. Gunung wis 2800 ya dhewe. 200 meter pos 5. Ya aku dikei nyalok macam. Kan masuk mana kok. Masalah itu. Untuk panu kan ini sekarang terus. Enggak jane cukup dikai itu. Pangaran naik nang kanan pos 5. Iya apa ini bingung. Heeh. Nang kiwa mang mbok nanti mosok beda via.
Pukul 5.13, kita akhirnya nyampe di pos 5 Bulak Peperangan. Wah, pos 5 lur. Di sini luas banget, tapi dikit sih tenda yang ngecamp di sini. Pos 5. Konon katanya di Bulak Peperangan ini tempat bertemunya pasukan Prabu Brawijaya dari Majapahit Jembar ya. dan pasukan anaknya sendiri, Raden Patah dari Kerajaan Demak. Nah ya. Orangnya kalau cepet MDPL. Pos 5 Bulak Peperangan. 2850 jam 5.14. 1 jam. Gunung Samit. Jembar ya. Oh, warung. Waduh mek. Ini nih gue. Hah? Menunggu ya. Mandek masuk. Waduh mek. Iya. Pas papat, pas 5 sak jam. Sak jam 15 menit ya. 2550 nang 2850. 300 meter. Vertikal. Mantap. Mantap. Sepi. Cari pin on arek ilang. Heeh, di ini. Pukul 5.31, kita lanjutin perjalanan. Hati arek yuk dikian loh. Arek dikian. Di ini. Nah, pas di dhuwur gak ketemu. Pas mudun gak ketemu pisan. Lah ya iku gak ngerti. Tahu saja teman. Saya saiki. Dari sini jalur udah datar, ngelewatin cerukan yang diapit oleh 2 bukit di kedua sisi. Di ujung, nanti kalian bakal nanjak dikit dan bakal nemuin sabana yang luas banget. Apa ya? Gendeng kok. Mulai perang ya Bian. Dulu leluhur kita berjuang mati-matian di sini. Oh, goblok. Gak enaknya kayak perang. Tauru lah enak. Ya kan? Maaf ya. Gokil. Ketong kan di kamera. Pesona Gunung Jawa Timur, bos. Tempat takoni. Gunung Jawa Timur apik wis pokoke. Arjuna lawu. Apik anjir. Kok beda no vape ya? Sumpah. Di kamera sih kayak gak ketok. Gak sapi. Iki. Jawa Timur. Jawa Timur. Kayak di Eropa anjir. Ya. Iya ta. Heeh. Polanya gara-gara wit pinus sih loh. Pinus kan nih. Iya sih. Semarang. Pokoknya lek pinusnya kenaan srengenge. Oren ngono. Kok sore ini? Iya. Apa ya? Nanti kampret. Soalnya Ini hasilnya tuh. Ayo Mas. Di gambarannya piye? beda. Sono wae.
Ayo no dhuwur ya no. Kaya no pakai besar. Abang-abangnya pakai. 380 meter ngkas tutuk Gupa Menjangan. Weh, siapa namanya? Mati. Gendeng. Gila. Aneh. Iya, Kemudian anggap aja ini mini Argopuro. Kan Argopuro ya akeh. Ini iki. wih. Gokil. Setelnya ya. Saiki. Oh, pas mudun. Pas mudunnya ya. Turun lah. Oh, Ayo, enggak mah panas. iya sih. Enggak panas puncak. Maaf ya. Lembah. Mana ya kayak. Mana lo? Warek. Mau sampah kok asem. Enggak. Kudu tondo yur. Tak kira sampah. Mah. Astagfirullahaladzim. Lali nggak mau baterai. Nah iya ta. Walah. Kan cas lah engko. Lah yo. Goblok. Aku pikir kan siap sama. Aku pikir ya anu lah. Ya elah. Kau berarti. Koclok. Luarnya gue baterai SNKM kakak gowo kita si Ces Koclok Emang. Ya boleh. gunung apa ya merbabu kok ya merbabu kok ya. Pukul 5.49 kita nyampe di Gupakan Menjangan. Ini tempat ngecamp paling bagus sih. Gupaan Menjangan. Di sini ada beberapa tenda juga. Tempatnya datar banget, terlindungi sama pepohonan, dan jalan ke depan dikit ada sabana luas lagi dengan pemandangan yang luar biasa indah. Kau bisa fokus banget. Jam 5.49 2046 Dek, Gupaan Menjangan. Ditingkas. Mantap, bro. Lagi dari sini jalur masih mendatar. Sejauh sekitar 600 meter sampai kalian nemuin batas hutan. Dari batas hutan, jalan bakal naik lagi. Meskipun naiknya cukup santai sih, sekitar 600 meter. Gendeng wafi nih. Kayak begini wafi iru, aja nih. Iya. Gendeng, wafi bro. Mantap.
Jam 6 wis toto bod di perapatan Watu. Ketinggian 2.100 pitu loro. Ayo. Biru orang ini. Iya. Nang kiri apa nang kanan? Siap. Puncak nang gini. So, ayo lanjut. Maaf ya. Mau nggak mana rek? Menuju Pasar Dieng. Ketinggian 3.000. Alah biasa ya. Teler HP. Pukul 6.44 kita nyampe di Pasar Dieng. Jam 6.40 ketinggian 3.114 di Pasar Dieng. Si waduh puncaknya bro, 1.400 meter kira-kira. Vertikalisnya padahal mek 200. Keren sih. Setelah istirahat, kita jalan lagi di bawah matahari yang mulai merangkak cakrawala. Kami nggak ngejar waktu. Kami cuma menikmati pesona ketinggian Lawu yang disuguhkan pada kami pagi ini. Mbok ya mek mandar muka buka. Amin. Ya buka tangan ri. Iya. Tutup kabeh to kok wis awal. Lah ya. Ini punya mangan Mas. 300 meter kemudian, kita nyampe Argo Dalam pada pukul 7.10. Dari Argo Dalam udah kelihatan puncak ya. Dan jalurnya bakal nanjak lagi sejauh 800 meter. Itu kalau kalian bodoh kayak kami yang muter lewat penghujung jalur Cemoro Sewu. Padahal bisa loh lebih cepat. Dengan lurus saja sekitar 400 meter dari Argo Dalam. Jam itu lebih 10. Toto Argo Dalam. Di warung Boyem legend nek. Tanyakan terakhir bro, puncak lego apa? Ono shelter.
Tanjakan terakhir. Jam 8 pas ketinggian 3.200 telu sudah meter ngkas mundur. Sudah meter jarak ya kudu vertikal. Parah. Luwe rasane. Banyu akeh logistik gak ono. Ketinggian 3.245. Ontong ngecamp iki. 40 meter puncak Argo Dalam. Hai kok puncak. Ketok yang puncak. Alhamdulillah, hingga akhirnya pada pukul 8.08 kita nyampe puncak Argo Dumila. Lagi-lagi aku berada di salah satu puncak Pulau Jawa. Sambil rek. Jam 8. Jam 8 luwe 8. 3.254. Jam 8 luwe 8. Puncak Argo Dalam. Yeay. Ketinggian 3.254. Benar-benar momen yang selalu aku kangenin. Menghirup udara yang bebas, melihat horizon yang luas, dengan langit yang biru culas. Dalam hati, aku berharap agar Tuhan dapat selalu mengizinkan aku menikmati momen indah ini di lain waktu. Jam 9.09 ayo mudun teko puncak. Selur. Sumpah wah apik pandangannya. Sabana paling apik. Gak iso nang Argopuro. Koe terobati nang ngene iki. Iya. Karo kembang putih sing apik. Gendeng. Banyak Eropa gua.
jam 10 seket papat untuk pos 5 mang untuk puncak jam songo Sama-sama. oh, rong jam mantap jam 11.50 di pos papat teko puncak jam songo 3 jam teko puncak mantap kuaput jam loro lebih songo OTW base camp. Ayo mulai bro, Bismillah. bismillah. Terima kasih Lawu. Sudah berakhir kawan. Nyisir runtan. Madem ya. Kuaput